guys, kembali lagi dengan aku Aramei. Di video kali ini aku mau ngejelasin uh, waktu pertama aku melahirkan anak kedua aku, dan ngejelasin apa alasannya dan kenapa anak aku bisa nggak ketolong gitu. Jadi tonton terus sampai habis. Jadi aku itu melahirkan anak kedua aku itu akhir Desember 2019. Nah, tanggal 31 Desember jam 1 malam itu aku udah ngerasain kontraksi. Tapi mohon maaf, sebelumnya itu kayak tanggal 15 atau 20 Desember aku udah ngerasain kontraksi, tapi itu kontraksi palsu kayak yang entar ada entar hilang gitu. Dan pas banget tanggal 30-nya itu aku benar-benar gak tidur malamnya. Dari tanggal 30 malam sampai tanggal 31 jam 1 malam itu aku benar-benar belum tidur. Jadi kayak aku asik nonton TV aja gitu, terus jam 1 malam mulai aku berasa kontraksi gitu kan. Kayak masih bisa nahan, masih bisa nonton TV, masih bisa nonton YouTube gitu. Jadi dari jam 1 itu aku nonton TV. Dan pas jam 2 malam atau jam 2 pagi gitu, anak aku yang pertama itu bangun. Aku tanya dong, kenapa bangun? Dan dia bilang kebelet pipis. Ya udah, di situ dia nggak bisa tidur lagi, jadi nemenin aku gitu nonton TV. Nonton TV. Di situ tuh aku udah mulai berasa kontraksinya, dan bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air besar. Di situ jam 3 aku mulai ngubungin suami, karena suami waktu itu lagi kebagian kerja jauh yang nggak bisa pulang pergi gitu. Jadi aku ngubungin kalau aku itu di situ udah ngerasain kontraksi dan mau melahirkan. Dan suami langsung, oh ya udah aku pulang sekarang, kata suami. Cuman aku ngelarang, oh nggak usah pulang sekarang, besok pagi aja ya, karena di situ kan kondisinya malam. Aku juga kasihan dong, takut kenapa-napa di jalan sama suami aku. Oke, di situ jam 3 aku ngubungin suami aku. Selesai ngubungin suami aku kayak WA orang tua juga. Kan orang tua aku tuh jualan ya, pagi-pagi kayak jualan gorengan gitu, kayak ngewarung, cuman paginya tuh pasti jualan gorengan. Terus aku kayak nge-WA, besok jualan gak ma? Neng gak bisa bantuin. Orang tua aku kan manggil aku Neng ya. Neng gak bisa bantuin karena lagi ngerasain kontraksi. Menghubungin suami dan orang tua aku, di situ aku ganti spray, karena emang dari sebelumnya itu aku kayak mau ganti spray yang itu pas si dedenya launching gitu ya. Akhirnya aku ganti spray sama anak pertama aku, ngerapihin spray, ngerapihin kasur. Nah, kedua, terus jam 4 itu aku kayak nyuci. Jam 4 pagi itu aku nyuci baju. Karena kenapa? Karena di pikiran aku nggak mau ketika aku melahiran pekerjaan rumah masih berantakan. Ketika aku lahiran aku ninggalin cucian, kasihan suami aku juga di situ. Jadi aku nggak mau seperti itu. Akhirnya aku nyuci. Selesai nyuci aku masih nyantai-nyantai, masih bisa nahan. Jam 5:30 paginya itu aku kayak nyari sarapan sama anak dan tetangga aku. Selesai nyari sarapan aku jemur baju. Setelah jemur baju, anak yang pertama aku itu lanjut tidur, karena dia yang tadi aku ceritain bangun dan gak tidur lagi sampai pagi. Pas anak yang pertama aku tidur, suami dan orang tua aku tuh datang juga nungguin aku. Di situ aku kayak masih bisa nahan kontraksi gitu ya. Nahan. Terus mama aku datang. Terus kayak tetangga mulai nyamperin, ada apa, mau lahiran ya, kayak mulai gitu. Ya udah, di situ kayak tetangga semangatin aku kayak, ayo kuat, baca doa ini, sholawatan ya, ayo duduk jongkok biar cepet pembukaannya, ayo mundar mandir biar cepet pembukaannya, ayo baca sholawatan gitu, yang kuat ya, kayak nyemangatin gitu. Udah di situ berasa aku kayak bolak-balik ke toilet juga kan, karena kebelet pipis mulu gitu. Berasa jam 8 itu aku mulai ngubungin bidan kayak ngasih tahu kalau aku itu udah pembukaan. Cuman balasan bidan itu kayak, oke, nanti kalau udah teratur kontraksinya baru datang ke tempat prakteknya gitu, tempat bidannya.
dan aku balas oke. Di situ aku masih bisa nahan. Pas jam 9 aku baru mulai ke bidan. 9 aku sampai di bidan, aku langsung dicek sama asisten bidannya, karena jam 9 itu bidan belum datang, masih di rumahnya, jadi yang ngecek aku itu asistennya. Dan di situ aku baru pembukaan 1. Oke, di situ aku masih bisa nahan jam 9 ya, masih bisa nahan, dikasih sarapan, dikasih susu untuk babynya juga, aku suruh minum, dikasih energen, pokoknya ya aku suruh banyak minum, suruh banyak makan biar tenaga aku sama babynya itu kuat. Pas jam 10 aku kayak dicek lagi, terus dicek detak jantung bayinya itu menurun. Detak jantung bayinya menurun, aku nggak tahu, lupa itu jadi berapa persen, kayak dari 100% jadi 98% gitu. Terus asistennya langsung hubungin bidannya, dan jam 11 bidannya datang, aku langsung dicek pembukaan lagi, dicek detak jantung bayi, dan di situ aku udah masuk pembukaan 3 dan detak jantung bayi menurun lagi jadi 90%. Dan di situ bidannya bilang ke aku kayak, oke, ini baru pembukaan 3, masih lama untuk menuju ke pembukaan lengkap, dan saya izin pulang dulu untuk sholat zuhur. Ya udah dong, akhirnya bidan pulang. Di situ aku ditemenin asisten bidan, suami, dan orang tua aku. Satu, aku diperiksa lagi sama asisten bidannya, jam setengah 1 aku diperiksa, dan aku udah masuk pembukaan 4, dan di situ detak jantung bayi mulai menurun lagi dari 90% jadi 72%. Ya udah dong, di situ asistennya mulai panik, cuman belum bilang ke aku, dan aku juga belum paham, cuman suami dan orang tua aku tuh kayak udah paham, cuman nggak bilang ke aku, takut aku panik mungkin. Di situ aku langsung disuntik. Asistennya sih bilang itu suntik untuk nguatin baby aku, cuman aku juga nggak paham. Langsung kalau disuntik itu, selesai disuntik, asistennya itu langsung hubungin bidan, dan dihubungin kalau aku itu detak jantung babynya itu mulai menurun. Pas jam 1 kurang itu bidan baru datang langsung cek aku lagi, dan masih pembukaan 4. Di situ aku langsung mau dikasih perangsang gitu kan ya, biar cepet disuntik induksi atau perangsang gitu biar cepet pembukaannya. Terus aku kayak, tunggu dulu deh, aku mau pipis, aku bilang gitu kan. Dan bidan bilang, oke, sebelum dikasih perangsang atau induksi kita USG dulu yuk. Ya udah, akhirnya aku pindah ke ruangan USG. Pas dicek di USG itu, dicari-cari detak jantung babynya itu udah nggak ketemu, dicari terus kan, kayak kita lihat di monitor gitu, nggak benar-benar nggak bisa ketemu. Aku ditekan-tekan, terus dicari lagi, nggak ketemu. Di situ bidan dan asistennya mulai panik, aku juga ikut panik dong, kayak, oh ada apa ini, kok panik semua. Akhirnya kayak bidan teriak-teriak, oke, kita rujuk. Nah, itu yang bikin aku down banget. Yang bikin aku down itu ya cara bicara bidannya itu kayak yang bikin aku jadi panik juga. Oke, kita rujuk, kayak nggak bisa nenangin aku. Mungkin ya maksud aku tuh kayak, oke mbak, kita rujuk ya, nggak seperti itu. Tapi di situ, oke, kita rujuk, kamu yang kuat ya, ayo kita siapin mobil, tolong ibu yang di rumah suruh siapin surat-suratnya ya. Kayak di situ aku mulai panik. Aku langsung pegangan asisten bidannya, mbak, saya nggak mau sesar, saya bisa normal kan. Di situ aku masih kayak, mbak, aku bisa normal kan, masih terus ngomong seperti itu. Asisten bidan kayak nguatin aku, mbak sabar, kita kesana dulu ya. Udah. Akhirnya kita menuju ke rumah sakit, dan dari bidan ke rumah sakit itu ya lumayan jauh ya. Nah, di mobil itu aku yang benar-benar mules, berasa mules, karena itu mau tahun baru juga ya, jadi jalanan macet banget dan lama di perjalanannya. Di situ aku udah benar-benar nggak kuat, udah benar mules, udah teriak ke suami aku nggak kuat, teriak ke asisten bidan, mbak, kapan sampainya, saya udah nggak kuat, sakit banget, saya mau ngeden di sini, aku bilang gitu. Terus kata asisten bidannya, bu, tolong jangan ngeden, tolong dirapetin kakinya ya, tahan ya bu, jangan ngeden. Tapi saya nggak kuat, aku bilang gitu. Udah di situ aku kayak, kapan sampainya, karena benar-benar nggak kuat banget.
dan sampai ke rumah sakit kayak kita kan pendaftaran dulu gitu ya. Di situ aku udah, aduh saya nggak kuat dok, saya nggak kuat mbak, saya nggak kuat ya, ke suami gitu. Dan udah selesai pendaftaran aku kayak dibawa ke ruangan gitu. Dibawa ke ruangan, aku di situ disuruh nunggu suster untuk ngecek aku. Pas suster ngecek aku, di situ dicek kan pembukaan, dan di situ aku udah pembukaan 6. Kayak ya lu udah pembukaan 6, ayo dong, gua harus normal, aku kayak gitu kan. Dicek pembukaan 6 dan terus dicek jantung bayinya lagi, dan nggak ketemu sama sekali juga. Sekalinya ketemu tuh kayak ada 9%, 8%, 7% gitu dong. Tapi dicari lagi nggak ketemu lagi. Sekali ada 7%, dicari lagi nggak ada lagi. Sekalinya ada 8%, naik turun tapi segitu aja gitu. Akhirnya oke, kayak aku lupa tuh susternya ngomong apa ke bagian-bagian susternya juga. Terus aku kayak langsung didulu, dari sekian pasien yang mau sesar aku yang diduluin, karena di situ benar-benar aku yang paling udah, kalau dokter bilang sih aku dibawa ke rumah sakitnya itu udah kondisi parah. Pas ngomong ke mama gitu, kayak aku kan sebelum sebelum masuk ke ruangan operasi, yang dokter mau nanganin aku tuh kayak ngomong ke orang tua aku diceritain mama, kayak ngomong, yang mau diselamatin duluan siapa, ibu, anak ibu atau cucu ibu, digituin. Dokter ngomong ke mama. Terus mama kayak jawab, kalau bisa dua-duanya dok. Terus dokter bilang, insya Allah ya bu, soalnya anak ibu dibawa ke rumah sakitnya kondisinya sudah begini, kita bakal berusaha semaksimal mungkin, semoga dua-duanya selamat ya bu. Kalau aku masuk ruangan, terus di situ kayak yang kita tahu sebelum sesar kan kayak disuntik ya di belakang, aku lupa tuh namanya suntik apa. Pas disuntik, kayak dokter lain tuh nanya ke aku, mbak, babynya terakhir gerak kapan? Nah, pas banget dokternya itu nanya, mbak, babynya terakhir gerak kapan? Pas banget pada saat itu juga baby aku tuh gerak aktif seaktif-aktifnya. Aku langsung bilang, dok, ini baby saya udah gerak aktif banget, pegang deh dok, ini aktif banget, aku bilang gitu. Terus dokternya kayak yang nguatin aku, oh oke, ibu hebat, ibu kuat, semangat ya bu, saya tahu ibu yang hebat, ibu yang kuat, semangat, pokoknya buat ibu semangat terus ya, abis ini ibu udah nggak ngerasain sakit lagi, ibu tenang. Oke, selesai disuntik, memang benar udah nggak ngerasain kontraksi, udah nggak ngerasain pembukaan, dan udah nggak ngerasa sakit lagi kan. Setelah itu aku ngantuk, benar-benar ngantuk banget. Entah ngantuk karena aku nggak tidur semalaman, atau ngantuk karena obat suntiknya itu aku nggak paham, tapi itu aku ngantuk, benar-benar ngantuk banget. Dan aku ngomong ke dokter, dok, saya boleh tidur nggak, saya ngantuk banget, aku bilang gitu kan. Dan dokter ngeiyain, iya ibu tidur aja sambil sholawatan ya bu, istighfar, berdoa, sholawatan terus. Yaudah, setelah itu kayak aku benar-benar tidur pules, dan bangun-bangun tuh kaki aku kayak lagi diangkat-angkat gitu, cuman beneran nggak berasa, cuman kayak kaget, lah kaki aku di atas tuh, kayak gitu kan. Terus yang ke kanan aku kayak ngeliat perlak bedong baju baby itu kayak geletak di lantai. Yang aku mikir, lah itu kan perlengkapan aku untuk baby aku gitu, karena aku apal banget kan perlengkapan yang aku punya. Terus aku di situ mulai ngerasa dingin. Aku bilang, dok saya dingin, AC-nya bisa dikecilin nggak, aku bilang gitu kan. Terus dokternya bilang, sabar ya bu, sebentar lagi kita udah selesai, ini udah selesai kok. Nah, terus aku kayak mikir, hah, udah selesai, terus baby gue mana, kok nggak dengar suara tangisannya, kok nggak ditaruh di dada. Kayak aku mikir gitu kan, mulai di situ mulai mikir-mikir. Cuman aku kayak nggak berani nanya gitu ke dokternya. Aku kayak, ya nggak ada apa-apa, kayak nggak tahu kalau baby aku udah nggak ada. Kayak aku berpikir ya nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja gitu. Oke, selesai aku kayak dipindahin ke ruangan steril gitu. Aku kayak masih mikir, kok gue belum ketemu babynya ya. Dimasukin ke ruangan steril, di situ udah ada pasien sesar yang pertama dan aku yang kedua. Nah di situ aku kayak pintu tuh kebuka kecil banget, dan aku ngeliat suami
mama sama bapak aku tuh mundar mandir ke ruangan yang sebelahnya. Aku kayak mikir, kok keluarga gue doang ya yang mundar mandir, keluarga yang lain mana? Kok kayak keluarga gue doang deh yang sibuk. Aku kayak mikir gitu. Aku masih ngeliatin, tapi mereka nggak ngeliat aku karena pintunya tuh dibuka kecil banget ya. Nah, si mbak sebelah itu kayak nanya ke aku, mbak, babynya cewek atau cowok? Ya aku kayak bengong dong, nggak tahu, aku bilang gitu. Cuman pas USG baby aku cowok, cuman pas abis di sesar aku belum ketemu, aku jawab gitu kan. Loh, emang nggak ditaruh di dada, kata sebelah gitu. Aku geleng-geleng kan, terus dia diem tuh. Terus uh, dia ngomong, tadi sih ada 2 bayi, yang satu bedong kuning dan yang satu bedong merah, dan salah satu dari situ babynya sudah meninggal. Aku kayak, waduh, jangan-jangan anak gue. Mulai tuh di situ pikirannya panik, karena aku kan nggak ngedengar suara nangisnya, nggak ditaruh di dada, jadi kayak mikir, aduh jangan-jangan anak gue. Terus dia nanya, emang mbak babynya pakai bedong apa? Aku jawab dong, nggak tahu mbak, karena semua bedong saya bawa, cuman yang diserahin ke dokter itu aku nggak tahu bedong yang warna apa, aku bilang gitu. Terus aku kayak yang balik nanya ke mbaknya, mbak, waktu selesai disesar pas babynya diangkat itu nangis nggak? Aku nanya gitu. Terus kata simbahnya, nangis, baby aku nangis, terus ditaruh di dada, kata simbahnya. Ditaruh di dada, aku elus-elus, kata simbahnya. Nah di situ aku tambah panik dong. Nah kan baby sebelah aja nangis pas posisi diangkat dari perut, baby si sebelah aja ditaruh di dada, kok aku nggak ngedengar nangis suara anak aku? Kok aku kayak nggak, anak aku tuh pas posisi dilahirin kok nggak ditaruh di dada? Terus aku ngomong kan ke sebelahnya, mbak, jangan-jangan yang meninggal anak saya lagi. Soalnya anak saya nggak dengar suara tangis anak saya. Soalnya anak saya pas keluar itu nggak ditaruh di dada saya, aku bilang gitu kan. Terus kayak sebelahnya mungkin takut salah juga atau nggak tahu gimana, kayak mulai nguatin aku, nggak mungkin kali mbak, mungkin babynya orang lain. Sabar aja dulu mbak, kita lihat nanti, kata sebelahnya gitu. Tapi di situ aku kayak udah mulai kepikiran, udah mulai, aduh anak gue bukan ya, aduh yang meninggal anak gue bukannya, kayak mulai udah deh pikirannya jelek gitu. Terus kayak aku masih ngeliat keluarga aku mundar mandir mungkin ngurus baby aku gitu ya. Terus setelah itu aku dipindahin lagi ke ruangan. Terus didorong tuh sama suster, suami aku nggak ada, jadi yang nemenin aku pindah ke ruangan lain itu saudaranya suami aku cowok, kayak kita bertiga doang, suster, aku sama saudaranya suami aku. Ya udah dong, aku di situ tidur tapi sambil mikirin mau nanya suami aku nggak ada gitu kan. Nah terus suami aku datang, kayak aku ngeliat matanya dia mau nanya, tapi mulut tuh susah banget buat ngucapinnya gitu. Kayak mau nanya, ya anak aku kemana, kayak mau nanya gitu, tapi mulut susah banget ngucapinnya gitu. Aku di situ kayak udah nangis, di situ udah mulai pikirannya jelek. Di situ aku nangis, terus kayak suami aku nguatin aku, kata dia gitu, kamu harus sembuh, kamu harus sehat, dia bilang gitu. Dia ngomong apapun tuh, suami aku ngomong apapun, aku cuma nangis, kayak mau ngomong, mau nanya, tapi mulut tuh susah banget ngeluarin gitu. Ya mungkin suami aku juga nggak tahu nangis aku tuh nangis kenapa gitu, karena suami, pihak keluarga juga belum cerita, suami belum cerita, orang tua belum cerita gitu. Pas aku tuh dipindahin ke ruangan itu jam 6 maghrib ya, aku tuh tidur terus bangun jam 1 malam kalau nggak salah ya. Aku kayak nanya ke suami kan, berat sebenarnya mau nanya, cuman ya aku harus nanya gitu. Kayak aku nanya, ya anak aku kemana, aku nanya gitu kan.
Ya di situ mungkin suami aku panik kan, ketika istrinya nanya anaknya kemana gitu. Dia jawab ada, dia bilang gitu kan. Kata suamiku ada. Terus aku kayak, iya kemana, ada di mana, aku bilang gitu. Ada, udah kamu istirahat dulu, terus gitu. Terus aku kayak mau nanya, anak aku nggak ada ya, anak aku meninggal ya. Cuman kayak berat banget nih. Akhirnya aku diam, aku tidur lagi. Cuman pikiran kayak, ya pikiran tuh udah jelek banget. Akhirnya pas pagi, jam 6 aku bangun, aku nanya lagi kan ke suami, ya anak aku kemana, dan dia jawab juga sama, ada, dia bilang gitu. Ya adanya di mana, kata aku gitu, aku mau ketemu, aku bilang gitu. Ada, dia jawab gitu. Terus aku kayak kuatin buat ngomong, anak aku udah nggak ada kan, aku bilang gitu. Anak aku udah meninggal, aku bilang gitu. Ya dia kayak kaget gitu kan, bengong. Terus dia nanya ke aku, kamu tahu dari siapa? Terus aku kayak ceritain kalau aku tuh tahu dari mbak sebelah bilang begini begini begini, aku bilang gitu. Dan lihat aja, di sebelah ada babynya nangis, di depan ada babynya, kok aku babynya nggak diantar-antarin, apa benar nggak ada, aku gitu kan. Terus dia kayak jawab, bilang ke aku, kamu harus kuat, kamu ibu yang kuat, kamu harus sehat, anak kita udah di surga, kata suami aku bilang gitu kan. Ya udah, disitu aku nangis senangis nangisnya. Terus aku kayak yang bilang ke suami, ya udah kalau udah nggak ada aku mau ketemu, aku gitu kan. Aku mau lihat gitu, aku mau ketemu pokoknya. Terus suami bilang, udah nggak ada ndak, udah dibawa pulang sama mama gitu, si dedek lagi diurus mama. Mama nggak bisa nemenin kamu di sini karena lagi ngurus dedek, dedek mau dimakamin hari ini, suami bilang gitu kan. Loh kenapa dibawa pulang, aku kan belum ngeliat, aku belum ketemu, aku bilang gitu. Terus suami kayak jelasin itu, kayak arahan dokter, lebih baik langsung dibawa pulang gitu kan. Terus kayak yang aku nangis kayak, ya semua tahu kan pas tanggal 31 Desember malam itu hujan besar banget sebesar-besarnya, dan ternyata di rumah aku itu banjir. Coba bayangin, di rumah ada mayat, ada almarhum anak aku, dan hujan benar-benar besar, terus tiba-tiba banjir gitu masuk ke dalam rumah. Kayak aku dengar cerita mama sedih banget. Almarhum ditaruh di meja, terus karena benar-benar banjir kan, goyang, airnya masuk lagi ke dalam rumah, kayak yang meja itu goyang-goyang, terus goyang-goyang. Kayak mama mikir, baru mejanya goyang, nanti kalau si dedek jatuh gimana ya. Akhirnya dipindahin lagi ke kasur, banjirnya makin tinggi, dan orang rumah katanya mulai panik saat itu. Belum waktunya dimakamin, jam 3 subuh baby aku udah dibawa ke musola karena banjirnya itu mulai naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi kayak orang tua aku cari aman aja, takut babynya kenapa-napa, akhirnya dibawa ke musola sama orang tua aku gitu. Ya tetap di musola ditungguin sama semua jamaah-jamaah di musola, sama semua keluarga aku, sama semua teman-teman bapak aku gitu.
Cuman pada saat di rumah sakit aku kayak mikir, ya Allah, semalam kan hujan gede, banjir, terus anak aku di rumah gimana, kata aku menangis. Kayak suami nguatin aku, udah tenang aja, semua udah diatur sama mama, kata suami gitu kan. Semua udah diatur sama mama, pokoknya kamu intinya harus kuat, harus ikhlas, sabar, harus pulih gitu. Ya sedih pastilah ya, anak yang kita harapin, yang kita pengen, yang kita tunggu-tunggu, yang kita tunggu kehadirannya selama 9 bulan, yang kita kandung selama 9 bulan, pas kita berjuang sama-sama, berjuang, aku berjuangin anak aku untuk lahir ke dunia ini gitu, tiba-tiba aku tahu anak aku tuh udah nggak ada, kayak sedihnya itu ya sedih banget gitu. Terus akhirnya kayak pihak keluarga juga nelpon gitu kan, uh, minta persetujuan aku, kayak mau dikasih nama siapa, mau dikubur di mana gitu. Tadinya aku kayak mau dikuburnya tuh di kampung, karena di kampung kan banyak saudara gitu. Cuman kan tahu sendiri ya, pada saat itu banjir, dan tol Cikampek atau Cipali gitu banjir juga kan, jadi nggak mungkin kita lewatin bawa baby, bawa almarhum, bawa mayat gitu. Yang tadinya mau dikubur di kampung akhirnya nggak jadi, dikubur di Jakarta aja. Oke, di situ aku kayak sedih, tapi ya udahlah, sabar sabar. Yang paling sedih itu ketika ngeliat, jadi di ruangan itu ada 3, aku sebelah sama depan aku gitu yang habis melahirkan. Jadi yang sedih itu kayak ngeliat sebelah ada babynya, depan aku ada babynya, sedangkan anak aku kemana. Dan paling sedih itu ketika ngedengar suara baby nangis ya, kayak gimana ya, ketika dengar suara baby nangis aku benar-benar nyesek, sedih, down gitu. Pikir kayak kok bisa gitu, kenapa kok bisa, kayak aku selalu berpikir kok bisa kenapa gitu. Kayak aku udah ngejaga banget, lalainya aku di mana gitu, aku udah ngerawat banget gitu, tiba-tiba seperti ini. Oke, singkat cerita, sampai di rumah itu, uh, singkat cerita sampai setelah 3 hari nginep di rumah sakit, akhirnya aku pulang ke rumah, kayak yang tangga teman-teman kayak datang nguatin aku, yang kuat ya Ra, kamu pasti kuat, pokoknya nguatin aku, kayak itu tabungan kamu untuk masuk surga gitu. Cuman aku saat itu kayak nggak kepikiran, tabungan apa sih, kataku gitu, yang gue butuh itu anak gue ada di sini, kayak gitu. Yang gue harapin tuh anak gue ada di sini, yang aku pikirin tuh gitu. Cuman ya tetangga terus nguatin aku, terus istighfar, terus pokoknya harus kuat gitu. Nah setelah 2 hari atau 3 hari di rumah, aku kayak kontrol lagi kan, cek jahitan ke rumah sakit yang tempat aku sesar, dan ketemu dokter yang nanganin aku sesar. Nah di situ baru dijelasin alasan kenapa anak aku tuh bisa nggak selamat. Nah pas kontrol itu kayak dokternya bilang ke aku, besok-besok kalau mau lahiran jangan sampai nunggu air ketuban habis baru datang ke rumah sakit ya Bu. Terus aku kayak nanya, dok maaf, emang gejala anak saya nggak ada itu apa, kata aku. Karena pada saat mau disuntik
belakang itu namanya suntik apa, saya masih ngerasain anak saya gerak aktif banget, aku bilang gitu kan. Terus dokter di situ ngejelasin kalau air ketubannya itu udah kering banget dan udah masuk ke paru-paru anak aku. Dan di situ berat bayi anak aku itu 4 kilo. Jadi kayak coba bayangin aja, baby 4 kilo, air ketuban udah kering, jadi buat aktif itu kan susah banget ya. Nah dokter bilang gitu, udah air ketuban kering dan air ketuban masuk ke paru-paru baby, dan untuk baby aktif itu saking geraknya dan air ketuban gak ada tuh jadi sulit gitu. Dan terus bahkan kalau telat penanganan tuh itu pun bisa ke aku pun bisa nggak tertolong gitu. Jadi ibu yang sabar, yang kuat, itu penyebabnya digituin kan. Dan kenapa detak jantung baby bisa lemah, karena ibu kan nggak tidur semalaman dan ibu kurang asupan makanan karena dari semalam itu nggak makan, kata bidannya. Jadi itu yang buat baby lemah. Dan saking aktifnya baby ingin bergerak dan air ketubannya udah kering, kayak gerak ke sini gak bisa, gerak ke kanan gak bisa, karena saking lelahnya itu buat baby ya detak jantungnya menurun gitu. Kayak kita lari sejauh apapun pasti kita akan ngerasa lelah kan, sama sepertinya yang dirasain baby di dalam kandungan, kata dokternya. Ya udah aku kayak mulai paham, oh seperti itu, ya udah makasih ya dok, kan gitu. Terus kalau yang nanya kenapa kok bidannya nggak dituntut gitu, ya untuk apa dituntut gitu, toh ini nggak sepenuhnya salah bidan gitu ya, kita anggap aja ini semua takdir lah gitu. Dibilang sedih pasti sedih, aku sedih banget, cuman ya mau bagaimana lagi, menuntut itu nggak semudah yang kita pikirkan gitu, nggak semudah mengucapkan lo gua tuntut, nggak semudah itu. Semua tuntutan juga pasti ada prosedur dan step by stepnya gitu. Jadi untuk apa dituntut gitu. Nah udah akhirnya aku nggak mau dengerin orang-orang, yaudah sih tuntut aja bidannya, udah nggak perlu didengerin gitu. Yang aku pikirin ya pada saat itu ujian, itu cobaan buat aku gitu. Ya biar kedepannya aku bisa jadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih sabar lagi, agar bisa belajar dari pengalaman lagi. Cerita proses melahirkan aku waktu melahirkan anak kedua aku. Jadi buat teman-teman yang sedang program hamil, semangat terus, jangan putus asa, berdoa terus, semangat, percaya pasti Allah bakal ngasih kepercayaan untuk kita agar bisa hamil. Semangat. Oke, cukup di sini videonya dan bye, sampai jumpa.